Cilacap terkini, Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji lantik 3 kepala desa pergantian antar waktu Kabupaten Cilacap eksklusif program Laku Melaku Bangun Desa Jaga Indonesia Lusur Pilkada. Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji melakukan pelantikan kepala desa pergantian antar waktu pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pelantikan kepala desa Purwati, Desa Karangnangka, Kecamatan Binangun, Muntohir, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mangu, dan Sutarto, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Pelantikan oleh Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji pengambil sumpah janji kepala desa dilakukan oleh Bupati Cilacap eksklusif Jurnal Media. Desa Karangnangka, Kecamatan Binangun, dan Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, masa jabatan tahun 2019-2025. Sesuai dengan keputusan Bupati Cilacap nomor 141.1 garis miring bahwa saudara akan melaksanakan saudara sebagai kepala desa antar waktu pada desa Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2025. Sesuai dengan pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa sebelum mengambil jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah berjanji. Sebelum saudara saya ambil sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara, bersediakah saudara saya ambil sumpah? Diambil sumpah menurut agama apa? Dengan demikian, saudara akan saya ambil sumpah menurut agama yang saudara anut. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri, disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha Mengetahui. Dan Kepala Desa Kertajaya selaku yang mengangkat sumpah. Pengambilan sumpah dan janji diikuti oleh 3 kepala desa: Purwati, kepala desa Karangnangka, Muntohir, kepala desa Kertajaya, Sutarto, kepala desa Bulaksari. Berlangsung khidmat dan sakral. Para ketua BPD, tokoh masyarakat ketiga desa, dan Forkompimda, Forkompimcam ikut menghadiri prosesi pelantikan dan sumpah janji kepala desa eksklusif Jurnal Media. Dalam sambutannya, Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuji berharap kepada kepala desa terlantik untuk segera bekerja dan berkarya mengawal Bangga Bangun Desa dan mengimplementasikan kinerja dan mensejahterakan masyarakat. Waktu
umur kita. Ada yang bisa nggak? Ada nggak? Tapi ada beberapa ahli itu bisa menghitungnya. Jadi kira-kira umur manusia itu berapa? Jadi kita bertanya dulu, umur kita hari ini berapa tahun? Ada Pak Doa mungkin 50, 55, ada yang 40, 65. Kalau umur 65, Pak Lisun sekarang umur berapa? 58. Berarti Pak Lisun pensiun, mau apa? Ini untuk introspeksi, ibtidah binafsi, bahwa sisa umur kita untuk apa? Ini yang penting saudara refleksikan ke hati dan pikiran saudara. Nah, caranya berbuat itu, saudara sekalian buat rancangan kerja. Ini harus dibuat. Kalau tidak dibuat dengan ngawur, dengan dadakan, dengan tidak akan pernah sukses. Maka perencanaan inilah apa yang saudara rencanakan ini. Harus konsisten dengan apa yang di pikiran Anda. Harus persisten dilakukan terus-menerus. Juga yang penting lagi adalah action, dikerjakan. Bukan hanya membuat komitmen, tapi dikerjakan. Ini penting. Untuk bisa arah ke sana, apa? Sebagai patokan saya mau nanya pada Pak Hades. Patokan, arahan, acuan apa? Bangga bangun desa. Setuju gak? Bangga bangun desa. Itu nanti saya minta pada kepala bapak aja. Itu camkan ini. Yang kedua, harus sehat. Bagaimana Anda sakit-sakitan? Bagaimana Anda sakit-sakitan Anda mau bekerja, mau berpikir, mau ini, maka harus sehat. Setuju gak? Setuju gak? Besok, tahun depan, saya mau datang, mau lihat secara langsung ke tempat saudara-saudara sekalian. Mau saya ajak jalan di sana. Habis jalan saya mau kerja bakti, mau lihat kantor saudara. Boleh ya? Mau jalan nggak? Harus sehat. Apa syaratnya untuk membangun Cilacap ke depan? Acuannya bangun desa. Cukup 2 pilar, lainnya nanti. Pertama adalah tolabul ilmi, mau belajar, ya belajar pendidikan. Yang kedua adalah sehat. Tuh. Tapi pendidikan, bahwa membangun Cilacap ini tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Hari ini belum pernah selama ini ada pelantikan kepala desa, walaupun sampai ratusan, Forkominda diundang. Hari ini Forkominda diundang. Tepuk tangan untuk Forkominda. Kenapa harus diundang? Karena membangun Cilacap itu tidak bisa dilakukan bahwa untuk mengelola pemerintahan daerah, mengelola pemerintahan desa tidak bisa dilakukan sendiri, individu. Tapi ini adalah tim kerja. Jadi saya kadang-kadang ya terima kasih dari sendiri. Di bareng-bareng dari ujung sana, maka sekarang dia lebih sering turun ke desa, nanti sering ketemu Bapak Ibu sekalian, khususnya kepala desa. Dia karena ingin melihat secara langsung, turun ke bawah. Tahu nggak istri saya? Siapa namanya? Ya udah, takut nanti ke sana, Rio. Ya, siap ya? Udah, nggak apa-apa, sebentar aja ya. Jadi artinya tim
untuk membangun Cilacap itu tidak bisa sendirian. Saya dibantu istri, dibantu semua membangun ini. Jadi ada ulama kemarin cerita, saya yang paling penting, saya yang paling penting. Terus mata itu ngomong, yang paling penting saya. Coba kalau saya tidak ada saya, kata mata, tidak bisa melihat terang dan gelapnya dunia. Terus kata telinga, saya yang paling penting. Coba kalau tidak ada saya, tidak bisa mendengar tidak bisa mendengar apa-apa, musik dan lain-lain, tidak bisa itu. Yang paling penting lagi apa? Kata mulut, saya. Coba kalau nggak ada saya, bisa. Kata kaki, coba kalau tidak ada saya tidak bisa melangkah. Tidak ada tangan, saya tidak bisa mengambil, tidak bisa bekerja, tidak apa. Semua mengklaim saya adalah yang paling penting. Terus begitu mau selesai, silahkan saudara-saudara sekalian, kamu yang paling hebat, saya besok mau mogok. Itu kata siapa? Kata dubur di bawah. Jadi kalau Anda makan apa, silahkan, kamu nggak bisa ke belakang. Nah, artinya dari tingkat presiden, gubernur, bupati, dubur adalah diibaratkan kepala desa. Jadi kalau kepala desa tidak mau mogok, Indonesia hancur. Betul nggak? Nah, inilah penting peran kepala desa. Maju mundurnya Indonesia itu adalah di pundak saudara sekalian. Jadi inilah saya tanya, kerjasama, sama-sama bekerja untuk ini adalah sebagai tim ke depan, yaitu untuk membangun Cilacap, menuju Cilacap yang baldatun, thayyibatun, walaupun ghafur. Amin. Bapak Ibu sekalian, menjalankan tugas, semoga urutannya gini aja: jabatan, uang, harta, itu ada yang lebih tinggi lagi rezeki. Bukan hanya jabatan, tapi sehat. Dari sehat ada yang tinggi lagi, apa? Mengakhiri permainan di dunia ini dengan husnul khotimah. Ya, terakhir demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan petunjuk bagi seluruh kepala desa yang terlantik agar menjadi aparatur negara dan pelayan masyarakat yang disiplin, jujur, bersih, dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, sehingga terhadap tugas yang merupakan amanah daripadamu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi mewujudkan visi dan misi desa pada khususnya. Pelantikan Kepala Desa 3 Kepala Desa hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Kabupaten Cilacap, Bupati Cilacap, Ketua Tim Penggerak PKK dan sebagai anggota DPR RI, Forkompimda, Camat 3 Kecamatan, Forkompimcam dan tamu undangan memberikan ucapan selamat kepada Kepala Desa terlantik untuk segera bekerja mengimplementasikan Bangga Bangun Desa. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap, Mitra Patriasmoro, Sarjana Ekonomi, berharap Kepala Desa untuk bisa segera bekerja dan berkarya mengimplementasikan program pemerintah Bangga Bangun Desa. Ya, Assalamualaikum Pak Moro. Waalaikumsalam. Ya Pak, ini ada pelantikan Kades Pak. Tanggapannya Pak dari Komisi A Pak? Ya, alhamdulillah hari ini ada pelantikan kepala desa pergantian antar waktu di 3 desa ya, Desa Karangnangka Kecamatan Binangun, Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu, dan Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari. Saya mengucapkan
mengucapkan selamat kepada para kepala desa, Bapak dan Ibu kepala desa yang hari ini dilantik. Semoga yang hari ini dilantik Bapak Ibu kepala desa ini secepatnya untuk bisa melaksanakan tugas-tugas yang sudah banyak tentunya di depan mata untuk kemajuan desa, tentunya dengan program-program yang ada, program-program yang harus melalui percepatan-percepatan, apalagi kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Pak, hasil pemilihan ini apakah sama dengan pemilihan yang murni, Pak? Artinya banyak mengatakan ini PJ dan seterusnya, Pak. Gimana, Pak? Ya, ini kan pergantian antar waktu ini sudah melalui musyawarah desa. Tentunya di desa ini sudah melalui mekanisme dan aturan yang ada sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, Pak, kedepannya, Pak, mendekati Pilkades serentak di tahun 2022, Komisi A gimana, Pak? Ya, di tahun 2022, tepatnya kalau tidak salah tanggal 28 Maret 2022 akan ada Pilkades serentak di 44 desa yang ada di Kabupaten Cilacap. Kami Komisi A juga sudah beberapa kali peninjauan kerja turun ke lokasi dan ke lapangan, melihat langsung situasi kondisi persiapan karena perlu adanya kematangan dan persiapan yang sangat serius. Karena apa? Karena menurut informasi bahwa sesuai dengan peraturan yang terbaru itu sekarang per TPS itu maksimal 500 pemilih hak suara. Itu artinya apa? Artinya apabila ada desa yang gemuk, yang jumlah pemilihnya nantinya sangat banyak, dikatakan mungkin saya ambil contoh di Kecamatan Menjenang, ada yang sampai 7.000 bahkan 8.000 suara, itu bisa sampai 20-an TPS. Dan ini juga nantinya Pilkades serentak ini calon kepala desa itu tidak ditampilkan seperti yang sebelumnya. Ini mengurangi adanya gesekan dan mungkin beban mental. Jadi saya juga sudah menyampaikan kepada OPD terkait, tentunya di Supermatis dalam hal ini yang menangani desa. Kami minta, Komisi A meminta agar di Supermatis betul-betul mengecek langsung persiapan terhadap desa-desa yang akan melaksanakan Pilkades, jangan sampai persiapan kurang. Dan Satpol PP juga di situ, baik kecamatan maupun di kecamatan, Satpol PP yang di kecamatan untuk membantu persiapan secara matang. Karena panitia, sekali lagi panitia ini akan sangat menentukan agar Pilkades ini akan dilaksanakan dengan aman, tertib, dan tidak ada Kepala Desa Bulaksari Sutarto berjanji akan meneruskan dan mengimplementasikan Bangga Bangun Desa dan percepatan pembangunan di Desa Bulaksari. Selamat siang, Pak Lurah. Ya, Pak Lurah, gimana Pak pelantikan hari ini, Pak? Wah, istimewa sekali, saya merasa bangga sekali dan pelantikan ini sangat resmi, hikmat, dan banyak yang menghadiri. Ya, Pak, tadi Bupati Cilacap menantang Bapak untuk bisa melaksanakan pembangunan di desa, Pak, dengan jangka waktu yang cukup terbatas. Gimana, Pak? Ya, memang betul. Saya harus bekerja keras, mengedepankan kebersamaan dan rakyat agar tercapai cita-cita di desa saya. Ya, Pak, banyak sekali tadi kemarin, Pak, bukan pendukung Bapak apakah akan merangkul semuanya atau gimana, Pak? Siap, semuanya akan saya rangkul, saya akan kerjasama, mereka akan saya kerja keras, saling percaya, terbuka untuk membangun desa. Pak, untuk sebagai PAW program jangka pendek, Pak, dan jangka panjang. Jangka pendek saya meneruskan program sebelumnya. Jangka panjangnya gimana, Pak? Jangka panjangnya sesuai dengan rencana desa yang setiap tahunnya dibuat. Ya, Pak, sarana fisik jalan di Desa Bulaksari memprihatinkan, Pak. Tanggapannya, Pak? Ya, tanggapan saya sangat prihatin sekali dan saya akan bekerja keras untuk membuat agar jalan semakin lebih baik, lebih cepat, lebih bisa dinikmati oleh semua rakyat. Caranya gimana, Pak? Saya akan mengadakan komunikasi dari berbagai pihak untuk mendapatkan bantuan jalan. Oke, Pak, terima kasih, Pak Jurnal, Pak. Ya. 3 kepala desa terlantik: Purwati, Kepala Desa Karangnangka, Kecamatan Binangun; Muntohir, Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mangu;
dan Sutarto, Kepala Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, foto bersama dengan Bupati Cilacap, dan selanjutnya akan mengimplementasikan program Bangga Bangun Desa untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media. Sementara itu, Muntohir, Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mangu, akan melanjutkan Bangga Bangun Desa. Pak Muntohir, selamat siang. Pak, gimana Pak perasaannya Pak hari ini Pak dilantik menjadi Kades Pak? Alhamdulillah dengan rasa bahagia bercampur sebuah kebahagiaan bersama keluarga, teman-teman berjuang di desa ataupun dari kabupaten. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan sangat membahagiakan. Ya Pak, untuk program Pak ke depan gimana Pak? Program sampai hari ini kita masih terfokus pada melanjutkan apa yang sudah menjadi RPJMdes karena kita selaku pemilihan antar waktu. Pak, untuk ke depan Pak, tadi Bupati menantang untuk program pembangunan di desa Pak, gimana Pak? Kalau pembangunan desa pada intinya kita juga sama, bahwa membangun itu diawali dari kesehatan, pendidikan dan kesehatan, dan juga yang lain termasuk Sani Arianto, like, subscribe, share, Untuk dan pemilih komen. rival Pak.